Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali kami boleh menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Lentera Malam yang disiarkan live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus menantikan untuk senantiasa dikuatkan dengan firman Tuhan. Dengan tema Tuhan itu baik dan benar, malam ini saya akan menyapa teman-teman yang akan ikut melayani pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta, apa kabar? Baik, sehat. Puji Sehat. Tuhan. Ada Tiara dan juga Erlin yang akan memimpin kita dalam kidung pujian pada malam hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang baru bergabung pada tayangan Lentera Malam untuk subscribe akun SRC untuk terus mendapatkan notifikasi agar kita tidak terlambat dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ditayangkan live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan secara pribadi, kami membuka, silakan Bapak Ibu menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu di dalam kolom chat atau boleh ke nomor hotline kami di 0822 1913. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Satu lagu akan mengantar kita dalam ibadah malam hari ini dengan judul Manis Kau Dengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara sekalian, hati saya berbunga-bunga sedang membayangkan saudara-saudara sekalian yang diizinkan oleh Tuhan untuk bergabung dalam doa bersama malam hari ini dari Lentera Malam Jemaat Rantepao. Karena setiap kali saya membayangkan orang masih gembira berada di sekitar firman Tuhan, saya juga membayangkan bagaimana Tuhan senang di surga menyaksikan kita bersama-sama. Dan untuk malam hari ini, tentu saja saya berharap kita semua sehat dan Roh Kuduslah yang telah menggerakkan kita untuk menikmati kebersamaan dalam
Lentera malam ini. Dan saya sudah menyiapkan satu perikop untuk kita baca bersama dan renungkan. Dan kita mohon tuntunan Roh Kudus dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, sentuhlah hati kami dan bangkitkan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan selanjutnya Kau menggerakkan kami untuk menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25, boleh buka Alkitab, entah Alkitab buku atau Alkitab digital. Mazmur 25 saya akan membacakan ayat 8 sampai ayat 14. Ayat 8 sampai ayat 14. Kalau judul keseluruhan Mazmur ini doa mohon ampun dan perlindungan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kita baca mulai dari ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, Tuhan itu baik dan benar. Ini kalimat yang sangat biasa dan bisa kita ucapkan berkali-kali setiap hari. Tapi sekaligus ketika kita ucapkan itu, kita bisa merasa gembira dan kita bersyukur. Karena dengan demikian kita masih punya Tuhan dan kita mengenal Dia. Karena tidak mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan akan selalu berkata Tuhan itu baik dan benar. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud sesungguhnya sedang berbicara tentang Allah itu baik dan benar. Tapi dalam hubungan apa dia berbicara? Kalau kita perhatikan keseluruhan perikop ini, saudara-saudara, sebetulnya dia sedang berbicara tentang seorang yang menyadari dosanya dan tidak berdaya, tapi sekaligus memohon perlindungan. Dia begitu sadar bahwa dosa dan perlindungan Tuhan dua hal yang berbeda. Tetapi dosa yang disadari, disesali, dan kemudian bertobat, itu membawa orang kepada kesempatan bermohon lagi perlindungan Allah, dan Allah menjanjikan perlindungan. Dengan demikian di sini kita memperhatikan ada dua hal. Pertama, manusia berdosa, dosa itu besar, kesalahan itu besar. Dan di sisi lain kita menyaksikan bagaimana janji Tuhan berupa perlindungan.
Raja Daud memang berbicara tentang janji-janji Tuhan, dan kalau Raja Daud bicara janji Tuhan, memang dia selalu mengagungkan Tuhan karena dia selalu juga melihat kepada siapakah dia. Dia selalu sadar dia orang yang berdosa. Dan kalau kita baca bagaimana Mazmur-Mazmur, terutama Mazmur 51, dia sadar benar bahwa sejak di dalam kandungan ibu dia sudah berdosa. Sampai dosa-dosa yang dia lakukan yang terakhir menyebabkan dia ditegur langsung oleh Nabi Nathan, itu dosa persinahan. Dia begitu menyadari hidupnya orang yang berdosa. Tapi saudara-saudara, dari Raja Daud juga kita mulai atau bisa belajar banyak sekali tentang hal ini. Rupanya kesadaran tentang bahaya dosa, kesadaran tentang kerusakan karena dosa, kesadaran tentang ancaman Tuhan karena dosa, hanya kesadaran itu yang bisa membawa kita berbalik. Membuat kita kembali kepada Tuhan dalam doa-doa yang bersungguh-sungguh. Sudah pernah saya menyebutkan di sini bagaimana perbedaan antara orang yang kurang menyadari dosa dengan orang yang sangat berdosa. Yang dalam pandangan Yesus, pemungut cukai, para pelacur akan lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang lain. Ini bukan berarti bahwa harfiah begitu, tetapi maksudnya orang yang benar merasakan dirinya penuh dengan dosa dan sama sekali tidak layak, kemungkinan besar untuk bertobat dengan bersungguh-sungguh dan meraih janji Allah, itu lebih besar daripada orang-orang yang merasa kurang dosanya. Karena orang yang merasa kurang dosanya, ya bisa menganggap diri benar, tidak perlu mengaku dosa, cenderung hanya menilai orang lain. Jadi di sini saudara-saudara, apa yang dikatakan, jadi ada dua, kalau kita perhatikan sebenarnya, permohonan ampunilah kesalahanku karena kesalahan itu besar. Itu awal dari komunikasi Raja Daud yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, sadar dikotori oleh dosa, datang kepada Tuhan. Tuhan yang menjanjikan perlindungan, Tuhan yang menjanjikan pengampunan bagi manusia. Tapi permohonan pengampunan ini memang Raja Daud ini mengatakan, oleh karena namamu ampunilah kesalahanku. Raja Daud selalu bersandar pada Tuhan, nama Tuhan. Dia selalu bersandar pada nama Tuhan. Oleh karena namamu ampunilah kesalahanku. Kesalahan itu besar. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara untuk melihat sesungguhnya dalam perikop ini Allah itu baik dan benar dari sisi janji Tuhan. Dan janji-janji itu ada dalam perikop ini. Yang pertama kita lihat janji itu kepada siapa? Siapakah yang memiliki janji-janji ini dalam perikop ini? Orang berdosa yang bertobat, tentu saja itu kesimpulannya. Orang berdosa yang sadar tentang dosanya. Itulah yang memiliki janji-janji Tuhan. Dan kita semua orang berdosa yang mau bertobat, dan jelas Tuhan memberikan janji perlindungan kepada kita. Tapi secara jelas kalau kita misalnya lihat ayat 10,
mereka ini, orang berdosa ini adalah orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan. Berdosa, bertobat, dan karena itu berpegang pada janji Tuhan, pada peringatan-peringatan Tuhan, dan berusaha mematuhi perintah-perintah Tuhan. Itu yang pertama, orang yang berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan. Yang kedua bisa lihat di ayat 12, siapa itu yang memiliki janji Tuhan? Orang yang takut akan Dia. Sebetulnya 2 kali disebutkan ini, ayat 12 dan ayat 14. Orang yang takut akan Dia. Yaitu orang yang menaruh hormat pada Tuhan, pada keagungan Tuhan, yang karena itu selalu berserah diri kepadanya. Hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Percaya pada otoritas Tuhan yang luar biasa, melindunginya. Hatinya ngeri terhadap murka, terhadap hukuman Allah, takut akan Tuhan, takut akan hukuman Tuhan, dan menyerahkan diri kepadanya. Saya harap kita semua masuk dalam kategori ini. Takut akan Tuhan, takut akan murka Allah, sehingga kita juga memiliki janji Tuhan. Itu yang pertama, siapa yang memiliki janji? Mereka yang merasa berdosa, yang berpegang pada perintah Tuhan, dan yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang saya akan memberitahukan kepada saudara berdasarkan perikop ini. Kita bertanya atas dasar apakah sebenarnya janji-janji Tuhan itu? Atas dasar apa? Jelas dalam perikop ini, dasar pertama adalah kesempurnaan sifat Allah. Sifat yang mana yang dikatakan di sini? Yaitu Allah itu baik dan benar. Sifat Allah, karakter Allah adalah baik dan benar. Itu dasar dari janji kepada orang-orang yang mematuhi peringatannya dan orang-orang yang takut akan Dia. Dasar yang kedua bisa lihat di ayat yang ke-10. Kesesuaian antara semua janji Tuhan, semua firman Tuhan, semua perkataan Tuhan dengan tindakannya, dengan perbuatannya di dalam sejarah atas umat Israel. Dan dengan demikian juga firman-Nya dan perbuatannya dalam kehidupan kita sekarang ini. Segala jalan Tuhan, dan ini berarti segala janji, segala pemeliharaannya, disimpulkan di sini adalah kasih, setia, dan kebenaran. Itu erat hubungannya dengan dasar pertama tadi, yaitu sifat dan karakter Tuhan yang baik dan benar. Dan kesesuaian antara firman dan perbuatan Tuhan, dan sangat ditegaskan bahwa segala jalan Tuhan itu adalah kasih, setia, dan kebenaran. Dan kita tahu, untuk berada pada jalan Tuhan itu, pada kasih, setia, dan kebenaran, Tuhan menawarkan dirinya hadir bersama kita melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang setia menuntun kita pada jalan kasih, setia, dan kebenaran. Itu tentang dasar. Yang ketiga dari perikop ini, apa isi janji-janji itu? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan, mereka lah yang memiliki janji atas dasar sifat dan karakter Tuhan, atas dasar firman dan perbuatan Tuhan yang sangat dapat dipercaya. Nah, untuk mereka
isi janji Tuhan. Bisa lihat dalam ayat 4 sampai ayat 5 apa itu? Allah akan mengajari dan menuntun mereka dalam melaksanakan kewajiban iman. Kita anggap diri atau kita sadari diri atau mengakui diri sebagai orang yang takut akan Tuhan dan mematuhi perintah-perintahnya. Dan janji Tuhan, isi janji Tuhan kepada kita, Ia akan mengajari kita dan menuntun kita melaksanakan kewajiban-kewajiban iman kita. Dengan demikian memang supaya cukup jelas, jangan sampai hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik itu selalu kita puji-pujikan kepada diri kita sendiri, seolah-olah kita memang bisa berbuat baik tanpa Tuhan. Nah, kalau memang kita bisa berbuat baik tanpa Tuhan, ya itu sama saja dengan apa yang ada di dalam agama lain. Tidak. Di dalam firman Tuhan ini, janji Allah sendiri yang mengatakan demikian, yang akan menuntun kita, yang akan mengajari kita melaksanakan kewajiban beriman kita. Dalam hal ini kita perhatikan paling kurang ada 3 ya dalam mengajar dan menuntun kita. Yang pertama, Ia akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mereka yang berdosa. Perlu ditunjukkan kepada mereka itu jalan yang benar. Kemudian diajari tentang apa? Kedamaian, pendamaian manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan membimbing orang-orang yang rendah hati. Jadi yang pertama, menunjukkan jalan kepada orang sesat. Dan yang kedua, akan membimbing orang-orang yang rendah hati. Kita semua tentu saja berusaha untuk rendah hati. Dan kalau begitu, kita menikmati janji Tuhan. Tuhan akan membimbing kita untuk menjadi rendah hati. Dan yang ketiga, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih dalam sekarang ini atau dalam kehidupan kita setiap hari. Sebetulnya banyak jalan yang ditawarkan dunia yang ada di depan kita. Kita pilih yang mana? Tapi firman Tuhan ini menjelaskan Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan, Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Sehingga jalan kita adalah jalan yang benar. Atau pakai istilah teman-teman di agama lain, jalan yang lurus. Itu hanya mungkin ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Isi janji yang keempat ialah bahwa Allah akan memberikan kepada mereka dan dengan demikian juga kepada kita dan kepada keturunan mereka, kepada keturunan kita, anak cucu kita. Apa yang akan diberikan? Ini menarik sekali karena janji yang luar biasa dari Tuhan. Sebanyak yang ada di dunia ini, apa katanya, anak cucunya akan mewarisi bumi. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan menjadi orang kaya yang memiliki banyak tanah atau memiliki banyak rumah, harta benda dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud. Mewarisi bumi. Ini bisa terjadi oleh karena kita adalah anak-anak Allah. Allah yang memiliki alam semesta ini. Dan kita tidak akan pernah khawatir tentang kehidupan di bumi ini. Karena kita punya Allah. Allah yang baik dan benar. Kalau kita bersandar padanya, pada dasarnya kita mewarisi bumi. Bukan hanya kita generasi, saya masuk generasi tua atau kita yang generasi tua.
tapi juga mereka yang generasi muda. Nah, ini kalian juga yang generasi milenial masuk di sini, mewarisi bumi. Luar biasa. Kita yang ada dalam Allah mewarisi bumi. Kita tidak kekurangan karena kita punya Allah. Janji yang terakhir kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan, yaitu Allah akan mengizinkan mereka ke dalam persekutuan yang rahasia dengan Allah sendiri. Bisa dilihat di ayat yang ke-14 ya. Tuhan bergaul karib. Ini bahasa yang sangat bagus. Kita bergaul karib dengan seseorang saja sudah sangat bahagia. Kita sangat bahagia kalau bisa karib dengan orang. Saya baru kembali dari Palopo dalam keadaan duka. Waktu saya mewakili keluarga, saya katakan ya, dengan keluarga ini secara darah daging tidak punya hubungan. Tapi kami sangat karib. Karib karena terikat oleh kasih Tuhan. Dan hubungan kami tanpa syarat, tanpa tuntutan, saya bilang begitu. Jadi saudara-saudara, karib dengan manusia saja sudah membahagiakan. Apalagi kalau yang karib itu, dan ini inisiatif dari Tuhan. Tuhan itu karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan ini hubungan yang luar biasa ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, ini memang hal yang boleh dikatakan ya, menjadi modal kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus, Allah sudah melawat dunia ini, hidup bersama manusia, menjadi manusia yang sempurna, kecuali dosa dikatakannya, dalam doktrin kita, dalam firman Tuhan. Dan dengan menjadi manusia dalam Yesus Kristus, sebetulnya Allah betul-betul memasuki seluruh persoalan manusia. Mulai dari kelahirannya, kemudian dalam pertumbuhannya, dalam pelayanannya. Dia begitu mendalami kehidupan manusia. Manusia yang berdosa, dia dalami. Manusia yang fanatik, yang munafik, dia dalami. Manusia yang bangga-bangga tentang dirinya, dia tahu juga. Semua dia tahu. Dia juga tahu siapa yang tulus kepada Allah. Dan di dalam dia, Allah bergaul karib dengan kita. Dan setelah Yesus naik ke surga, kembali ke surga, Bapa dan Anak itu mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah sebenarnya sekarang ini, saudara-saudara, camkan ini. Allah bergaul karib dengan kita sekarang ini, dengan saudara dan dengan saya, melalui kehadiran Roh Kudus. Camkan ini. Tidak ada waktu di mana Roh Kudus tidak karib dengan kita. Tidak ada tempat di mana Roh Kudus tidak karib dengan kita. Tidak ada. Itu artinya apa? Seluruh waktu kita, seluruh tempat di mana kita berada, dari titik yang satu ke titik yang lain, dari menit yang satu, itu terlalu lama itu menit. Dari detik yang satu ke detik yang berikutnya, Roh Kudus karib dengan kita. Begitu karibnya Roh Kudus itu.
Dia mendalami semua yang menjadi beban hidup kita. Dia memahami semua yang menyukacitakan kita. Dan dalam Roma pasal 8 itu dikatakan Roh Kudus yang karib dengan kita itu, yang tahu benar semua yang menjadi masalah hidup kita, dialah yang berdoa kepada Allah. Dan tidak ada doa Roh Kudus yang salah. Saudara, Allah itu baik. Dia berjanji kepada kita. Dan dia bergaul karib dengan kita. Sampai Yesus datang kembali, dia bergaul karib dengan kita melalui kehadiran Roh Kudus. Maka, beri tempat senantiasa atau buka hati senantiasa, sadari benar-benar bahwa Roh Kudus karib dengan kita. Mari ambil waktu atau seluruh hidup kita juga karib dengan Roh Kudus. Saudara mau bahagia hanya seperti itu caranya. Karib dengan Roh Kudus. Amin. Boleh kita nikmati pada malam hari ini. Firman yang selalu menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik dan benar bagi siapapun yang takut akan Dia. Janji Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang mematuhi perintah-perintahnya. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Sehat-sehat terus Pak Pendeta, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan selanjutnya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan secara pribadi. Silakan Bapak Ibu menuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu di kolom chat atau ke nomor hotline kami di 0822 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, satu lagu akan dibawakan oleh teman-teman dengan judul Janji yang Manis. Saudara-saudara,
dalam persekutuan kita secara virtual pada malam hari ini. Kita rindu untuk bersama-sama berdoa. Sudah ada informasi-informasi di live chat tentang kerinduan keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya untuk kita dukung bersama dalam doa pada malam hari ini. Saya agak membiasakan membaca saja nama-nama sebelumnya supaya nanti dan dalam doa nanti saya tidak sebutkan lagi satu persatu, karena saya sangat yakin, kita sangat yakin bahwa ketika saudara menulis itu di live chat, sebetulnya proses doa kepada Tuhan itu sudah jalan. Dan karena itu supaya kita bisa saling mendoakan, saya akan menyebut orang-orang atau hal-hal yang akan kita doakan bersama pada saat ini, yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Ada Bapak Martinus Mantong, ada Nenek Indar di Sabang, ada Marlin Dendang isolasi mandiri di Kupang, Pendeta Yusuf Pelikarta sementara sakit di rumah, Pendeta Mandan Paratu, Pendeta Bunga Palili sedang dirawat di rumah sakit, kalau tidak salah ini di Masamba dan Palopo kalau tidak salah. Penatua Daud Pongsapan dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam di Makassar. Orang tua kita Nenek Olga atau Pendeta Yunus Palilu di Singki. Bapak Franz Kabanga isolasi mandiri. Pendeta Ria Allokendek isolasi mandiri juga. Ini ibu pendeta kita di Palu. Kemudian Pendeta Benyamin Sulle Tonapa juga sedang isolasi mandiri. Pendeta Okiwenti di Rumah Sakit Laki Padada. Ini Bapak Pendeta yang satu ini sudah kali kedua terpapar COVID. Ada Landriananna Toban Tambing. Ini dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Orang tua dari Victoria Allo Sitandi perawatan rutin karena penyakit jantung. Ini betul-betul kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dea Rante Pasang di Jakarta. Ibu Esther Payung opname di Rumah Sakit Tajuddin. Kemudian Melvin sakit di rumah. Deo Fantri Palamba di Morowali. Mama Manda yang sementara menjalani terapi. Bapak David Eskoda berobat di Makassar. Ibu Hermin Gantina juga di Makassar. Ada Elora Sitompul, ada Mita Langden. Ada yang baru masuk? Ya, sebentar saya lihat lagi yang baru masuk ya. Ya, ada Nadia Pamean, Marina Sampe Kombang yang sakit. Ya, itu yang sakit dan mohon nanti, karena mungkin sebagian tidak menyebut, kita tidak sebut di sini, tapi saudara-saudara yang sedang ikut doa ini, ketika kita berdoa untuk orang sakit, tolong ingat mereka yang sakit yang tidak disebut namanya di sini. Untuk hal-hal yang khusus ada doa, kita berdoa untuk anak dari Bapak Yohanes Daud yang akan mengikuti tes CPNS besok di Sorong. Dan saya tahu ini cukup banyak dari umat Tuhan, anak Tuhan yang juga akan berjuang bersama. Silakan ingat semua keluarga nanti.
Kemudian Gita Palilu akan berangkat ke Makassar hari ini, dan ya siapa tahu ada keluarga kita yang juga dalam perjalanan. Nadia Pamean akan memulai kuliah di STIMIK Dipanegara ini di Makassar. Nah, itu saudara-saudara yang terinformasikan melalui live chat. Ya, kita memang butuh sedikit waktu untuk mendengar keluhan saudara-saudara kita taruh di hati, baru kita bawa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang membuat kami karib denganmu. Kasihanilah kami supaya sungguh kami karib dengan Tuhan. Karena hanya dengan karib bersama Tuhan, kami tahu kehidupan yang berbahagia. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Memang Engkau Allah yang baik dan benar. Dan ketika kami menaati perintah-Mu dan takut akan Engkau, kami menjadi orang-orang yang memiliki janji Tuhan, janji yang luar biasa, mewarisi bumi, menikmati kebahagiaan. Tapi Tuhan, perkenankan kami bersama-sama menyampaikan kepadamu bahwa puluhan orang yang tadi namanya disebut, bahkan mungkin juga ratusan orang, jika kami semua yang sedang berdoa ini mengingat mereka semuanya. Kami dengan iman dan pengharapan mendoakan mereka satu persatu Tuhan kenal. Satu persatu Tuhan karib dengan mereka. Dan karena itu mampukan mereka mengalami bahwa Engkau karib dengan mereka. Sehingga rasa sakit tidak membuat mereka ragu dan bimbang. Tidak membuat mereka jauh dari Tuhan. Karena kalau Tuhan karib dengan mereka, rasa sakit telah Tuhan ringankan sendiri dan ambil alih. Karena betul-betul kami sebagai manusia bisa tidak tahan dalam penderitaan. Tapi kalau Tuhan karib dengan kami percaya Tuhan bisa mengangkat penyakit itu, mengubahnya menjadi sebuah perasaan puas karena Tuhan yang menyertai kami. Ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Juga khususnya saudara-saudara, anak-anak-Mu yang akan mengikuti seleksi CPNS. Ya Tuhan, di Indonesia ini Kau tahu keadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Di banyak kesempatan, di banyak tempat, selalu ada yang bermaksud menghalangi anak-anak-Mu berpartisipasi dalam pembangunan melalui kepegawaian negeri. Karena sejarah membuat bangsa ini seolah-olah mau dimiliki oleh kelompok tertentu, dan karena itu hanya Engkau yang kami andalkan, dan melalui tes CPNS itulah cara untuk menjadi bagian dari membangun bangsa ini menuju bangsa yang maju. Dan karena itu ya Tuhan, tuntunlah anak-anak-Mu yang akan berjuang.
Kami mendoakan juga anak-anakmu yang melakukan perjalanan malam hari ini dari suatu tempat ke tempat lain. Engkau mendampingi mereka sepanjang jalan dan tiba dengan selamat. Kami tahu cukup banyak orang yang sementara menangis dan berduka karena berbagai hal. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka, mendampingi orang-orang yang menjadi korban longsor, banjir di berbagai tempat, termasuk di daerah Mamasa. Ya Allah, perhatikanlah mereka dan dampingi mereka menjalani keadaan yang berat. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk program Lentera Malam yang terus menjadi suatu cara Engkau melawat kami bersama-sama. Mohon berkat-Mu untuk jemaat Rantepau, mohon berkat-Mu untuk tim dari Lentera Malam, dan mohon berkat-Mu untuk semua orang yang memberi diri melayani di sini. Karena Engkaulah Allah atas kami semua. Dan dari tangan-Mu lah kami hidup, dan untuk Engkaulah kami mengabdi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami pada malam hari ini, juga doa untuk beristirahat. Bentengi setiap tempat di mana kami ada dengan kasih setia-Mu dan kuasa. Jangan ada kejahatan yang mengganggu kami sepanjang malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum saya menutup ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir dalam kolom chat pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Julise Napitupulu, Bapak Martin Payunglangi, semoga Melvin lekas pulih dan boleh bergabung kembali bersama dengan kami di sini. Selamat malam buat Ibu Esther Parimpung, Ibu Hermin Bone Parimpung, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Bertin Gasong, Ibu Yakolina Pamean, Bapak Niko Palinggi, Ibu Herniwati Umbas, Bapak Daud Barung, Sisilia Pagoga, Bapak Yakobus P, Ibu Damaris Rangan, Bapak Hendrik Lebang, Bapak Peter Sampe, Ibu Margareta Panggalo, Bapak Freddy Balak Padang, Bapak Asno Ujun, Bapak Ferry Layuk, Ibu Marta Roma Andilolo, Ibu Lini Pairunan, Pendeta Selvi Tulak, Bapak Pendeta Iye Panggalo, Ibu Dina Parapak, Ibu Paulina Bidangan, Bapak Sudin Tandiampang, Bapak Simon Kombongkila, Ibu Marta Deli, Ibu Nani Wijayanti, Ibu Alfrida Tangdiala, Mama Manda, Ibu Hermin Parinding, Ibu Agustina Rombe, Bapak Ayub Taka, Ibu Rusmin Ruminding, ada Ujun Batara, Ibu Mariana Langsa, Ibu Ripka Sujono, Bapak Soni Tangkedatu, Ibu Esther Taruk, Ibu Nelly Paliling, Ibu Miko Anaya Rumengan, Ibu Agustina Ussa, Ibu Tabita Rongrean, I Gunawan Wijono, Ibu Sepnita Leko, Rey S.A. Umbas, Rafika Nendrit, kemudian ada Cici Papia, Ibu Adolfina Pasang, kemudian ada Ibu Damaris Kadang, Ibu Meske Pangemanan, ada Darmayadi dan Duru, ada Bapak Ruben Sapu, Ibu Kristina Maroko, Bapak Anton Tojo, Ibu Takari Palinggi, Ibu Yakolina Pamean, Dr. Altius Parate, kemudian ada Ibu Martina Sampekombang, Bapak Gusti Tibian, dan ada Bunda Medi Popang. Kami juga menyapa Oma Dekatonapa, sehat-sehat selalu Oma. Kita sampai pada penghujung. Kami bersyukur untuk Pak Pendeta yang boleh hadir pada malam hari ini. Bersyukur buat Yaya dan Erlin. Bersyukur buat teman-teman Lentera Malam yang boleh bertugas pada malam hari ini. Jangan lupa untuk kita senantiasa mengikuti ibadah di Lentera Malam pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setiap pukul 18.30. Satu lagu akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Sampai akhir hidupku. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus menjaga kita semua.